Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal Islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Semula polemik nasab Alawi sangat ilmiah dan fenomenal. Namun tidak sampai seumur jagung berubah menjadi provokasi. Nilai-nilai kebenaran yang diperjuangkan bergeser menjadi rasisme. Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, Ketua Komisi Fatwa MUI Banten, yang semula muncul sebagai ilmuwan berubah menjadi orator ulung di atas panggung. Kiai Imad dengan perilaku seperti itu mirip tokoh fiktif karya Miguel de Cervantes, yaitu Don Quixote de la Mancha. Don Quixote, seorang bangsawan Spanyol bernama Alonso Quixano, yang terlalu banyak membaca kisah dongeng kesatria. Ia pun kehilangan akal sehat dan mengidap halusinasi. Ya, Don Quixote pun bertingkah semakin aneh. Berkuda, merekrut petani di desanya, berpetualang melintasi pedesaan Eropa, membantu gadis-gadis tersiksa dan tertindas, melawan raksasa, dan melawan ketidakadilan. Nah, sahabatku semua dimuliakan Allah, tetapi semua kisah epik ini hanya berkutat di kepala Don Quixote sendiri. Inti kisah Don Quixote adalah tentang otak manusia yang mengering karena terlalu banyak baca, sehingga tidak bisa memisahkan antara fantasi dan realita. Ini yang terjadi pada fenomena Kiai Imad. Semula banyak baca kitab menjadi pintar, tetapi berakhir dengan halusinasi. Ya, perjalanan Kiai Imad bisa ditelusuri dari jejak-jejak digitalnya. Ya, dalam sebuah ceramahnya pada acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah, ya, haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani kedua dan haul Syekh Ahmad Jauhari Umar. Pandangan-pandangan Kiai Imad sangat brilian. Ya, beliau menyampaikan urusan mengaku-ngaku keturunan Nabi adalah urusan personal antara orang yang mengaku-ngaku dengan Allah. Tetapi menciptakan keonaran atas nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah perkara sosial yang tidak bisa dibiarkan. Ya. Nah, lebih jauh, dalam kesempatan yang sama, Kiai Imad memandang sekelompok orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad SAW menjadikan umat muslim sebagai budak-budak manusia. Bukan malah diangkat harkat martabat mereka. Kesimpulan itu dipertegas dengan kasus para habaib yang mengajak umat muslim untuk berdemonstrasi. Bukan demi kepentingan agama, tetapi demi kepentingan kelompoknya sendiri. Dengan demikian, kritik Kiai Imad memiliki poin-poin tersendiri. Ya. Misalnya pada tahun 2019, demonstrasi digelar di depan gedung Bawaslu untuk mengawal laporan BPN, Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno atas dugaan kecurangan. Aktor di balik demonstrasi tersebut adalah Habib Hanif Al-Attas. Ya, gelar Habib betul-betul mampu menyihir dan mempengaruhi publik. Ya. Tidak saja menyangkut politik praktis. Pada bulan Maret 2019, viral penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Habib Bahar bin Smith. Ketika Habib Bahar bin Smith harus diadili, ratusan massa pendukung membanjiri gedung kearsipan dan perpustakaan Kota Bandung, menuntut pembebasan Habib Bahar bin Smith. Tidak saja menyihir kesadaran publik, aura mistis gelar Habib juga mampu mendorong tindakan pembelaan terhadap kriminalitas dan tindak pidana oknum Habib. Ya. Nah, sahabatku semua yang dimuliakan Allah, dengan melihat poin-poin semacam ini, ya, maka tidak berlebihan apabila Kiai Imad pada akhirnya memutuskan untuk melakukan perlawanan akademik terhadap arogansi oknum-oknum Habib yang telah memperbudak, mengadu domba, dan memecah belah orang-orang banyak. Ya. Pada konteks dan permasalahan semacam ini, Kiai Imad telah menyuarakan aspirasi publik berupa kritik terhadap perilaku oknum Habib. Ya. Namun seiring berjalannya waktu, kritisisme awal Kiai Imad tidak bertahan lama. Pada acara halal bihalal pada epokan dakwah Sunan Kalijaga atau pada Suka, Kiai Imad yang semula kritis berubah menjadi provokatif. Gaya bicara seorang ilmuwan menjadi gaya bicara influencer.
Ya, itu dalam pandangan Kiai Imad. Ya, banyak kalangan habaib yang nol prestasi. Ya, contohnya pada masa perlawanan terhadap penjajah, keluarga-keluarga habaib ini tidak memiliki peran penting. Kiai Imad pun mengutuk keluarga-keluarga habaib yang nol prestasi. Kalimat-kalimat Kiai Imad yang mengutuk keluarga-keluarga habaib ini ya, antara lain, "Hei, kamu dan keluargamu ketika 1926 rakyat Banten perang, kamu dan keluargamu ada di mana? Ketika 1888 Cilegon perang, ente dan keluarga ente ngumpet di mana? Ketika 1825 perang Jawa, ente dan keluarga ente ada di mana? Ane cari kagak ade." Ketika Banten dan VOC 1750 perang, acak-acakan, ya kunciran, hangus neraka itu Karawaci, Caringin hancur lebur, kita ingin mengusir penjajah, kita perang, leluhur kita mati, ente dan keluarga ente ada di mana? Pada 1654 perang Cisadane dengan gaya Manuk Dadali, tentara Kesultanan Banten mengusir penjajah VOC, merebut Cipondo, merebut Kunciran, merebut Sudimara, merebut Pinang, agar kembali berada di bawah kekuasaan Kesultanan Banten, anak negeri sendiri. Ketika itu ente dan keluarga ente ada di mana? Ketika Sunan Ampel datang ke Banten, ditolak karena bukan orang Banten sendiri. Sunan Gunung Jati terpaksa mengejar Sunan Ampel hingga ke Surabaya. Ketika Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati bersusah payah mengajar Islam di Banten, ente dan keluarga ente di mana? Sabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melihat orasi Kiai Imad semacam itu yang mempertanyakan peran sosial seseorang dengan mengungkit-ngungkit nama keluarga, telah melanggar prinsipnya sendiri, yaitu mempersatukan bangsa Indonesia. Ya. Kiai Imad sudah tidak lagi logis ilmiah, melainkan provokatif dan rasis. Ya, Steve Jarner dalam Racism and Introduction, terbitan Sage Publication 2012, menjelaskan rasisme bukan saja tindakan diskriminasi dan seperangkat ideologi, tetapi juga relasi kekuasaan yang hierarkis di antara kelompok-kelompok. Ya. Seandainya argumen historis Kiai Imad memanglah benar, keluarga Bang Alawi tidak termasuk orang-orang yang gugur membela tanah air Indonesia, maka menyudutkan keluarga Bang Alawi tidak dibenarkan. Ya, sama halnya pada saat awal proyek kristenisasi oleh kolonial Belanda. Hanya ada umat muslim yang terus melakukan perlawanan, mulai dari abad 16 sampai 19 Masehi. Tetapi umat muslim tetap tidak boleh mengambil keuntungan dan berbuat rasis dengan menyudutkan peran umat Kristiani. Ya, sebab di sana akan tercipta hierarki kuasa sosial di antara kelompok masyarakat. Ya, sabiku semua yang dimuliakan Allah, Kiai Imad telah offside ya dengan mengutuk keluarga Bang Alawi. Sekalipun memang benar keluarga mereka bukan bagian syuhada Nusantara, sekalipun Mufti Batavia Habib Utsman bin Yahya terbukti sebagai antek kolonial, ya, menyudutkan keluarga Bang Alawi adalah tindakan rasis. Ya, kutukan hanya boleh dilayangkan pada oknum-oknum Bang Alawi yang menggunakan gelar Habib untuk memobilisasi massa demi kepentingan politik atau tindakan melanggar hukum lainnya. Ya, tetapi kutukan tidak bisa dilayangkan pada keluarga karena hal ini adalah rasisme. Ya, sabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semua, terkhususnya orang awam, ya, kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya polemik ini bisa selesai ya, dan ya kita bisa kembali lagi saling berpelukan. Ya, karena yang terpenting bagi umat Islam itu adalah persatuan. Jangan sampai kita terpecah belah, apalagi terusnya sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat, ya, kita sama-sama satu akidah. Ya, kita bukan Wahabi. Ya, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti Imam Abu Hasyim Asy'ari atau Maturidi. Ya. Nah, sahabatku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.